Kesia mengerutkan keningnya memandang hutan karet yang terbentang di hadapannya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa tempat KKN-nya benar-benar terpencil, hampir 40 km dari pusat kota. Perjalanan harus ditempuh dengan jalur darat, melewati hutan yang gelap dan jalan yang jelek tidak beraspal, membuat tubuh mereka terguncang-guncang di perjalanan di dua konvoi mobil yang mereka naiki. Mereka satu tim ada bersepuluh, Kesia sendiri dari Fakultas Ekonomi, sedang teman-temannya yang lain berasal dari fakultas berbeda-beda. Sekarang sudah hampir 2 bulan Kesia di sini, masa KKN-nya sudah hampir habis. Perasaan lega dan puas bercampur aduk di benaknya, setidaknya dia telah melakukan sesuatu. Penduduk sekarang tahu cara pengolahan sampah organik menjadi kompos. Mereka juga telah melakukan daur ulang sampah menjadi sesuatu yang berguna. Hanya satu hal yang masih mengganjal, penduduk sekitar di sini masih kental aliran kliniknya yang diwariskan turun-temurun dari para tetua kepada penerusnya. Kesia masih sering melihat sesajian di bawah pohon-pohon besar ataupun di perempatan jalan yang membuat bulu kuduk berdiri. Dan ada satu lagi yang mengganggunya. Penduduk desa kebanyakan baik dan ramah. Mereka menganggap Kesia dan grup KKN-nya seperti keluarga sendiri. Tapi sayangnya ada bocah perempuan itu, bocah perempuan kecil berusia 7 tahun yang dipasung di bagian belakang rumah kepala desa. Kesia sangat sedih melihatnya. Kenapa pemasungan masih berlaku di sini? Kenapa tidak memperlakukan manusia sekecil itu layaknya hewan tak berguna? Ini sungguh tidak manusiawi. Ketika pertama kali mengetahui hal ini, Kesia sempat menemui kepala desa dan memprotes. Kepala desa hanya menatap Kesia dengan tegas. Anak itu namanya Dewi. Dia dirasuki iblis. Dia ditemukan di atas mayat ibunya yang bersimpah darah, sambil memegang pisau. Kami menduga dia menusuk ibunya sendiri dengan pisau dan membunuhnya. Penduduk ketakutan padanya, dan karena tidak ada lagi keluarganya, penduduk menyerahkan kepada saya dan meminta saya memasungnya. Tapi dia masih 7 tahun. Memangnya apa yang bisa dilakukan anak 7 tahun? Lagi pula kalian belum bisa membuktikan bahwa dia membunuh ibunya, bukan? Bisa saja orang lain yang melakukannya, lalu melemparkan dosa kepada anak kecil yang tidak berdaya. Kalaupun dia membunuh ibunya, kalian tentu saja bisa menyerahkannya kepada yang berwajib, biar dia mendapatkan perawatan yang baik, bukan malahan dipasung seperti ini. Ini sungguh tidak berkemanusiaan. Saya tidak akan membiarkannya. Dan Kesia pun bertindak. Dia mengurus segalanya, menghubungi bagian-bagian terkait di kota untuk membantunya. Temannya di Komisi Perlindungan Anak berjanji akan mengurus Dewi setibanya di kota dan kemudian mengevaluasi kondisi Dewi. Kalau memang ada gangguan kejiwaan, Dewi akan mendapatkan perawatan yang terbaik. Ketika masa KKN-nya sudah hampir berakhir, Kesia menyampaikan semuanya itu kepada kepala desa. Semula, kepala desa tidak setuju. Jangan, Non Kesia, tidak baik membawa Dewi ke kota. Sudah saya bilang, dia dirasuki iblis. Dia sudah membunuh siapa saja, bukan hanya ibunya. Biarlah dia dipasung di desa ini. Kami yang akan menjaga dan mengurusnya supaya tidak melukai orang lain. Saya bisa menuntut Anda sekarang. Perlakuan Anda tidak baik kepada anak kecil. Kesia menatap kepala desa penuh tekad. Dalam benaknya membayangkan tentang Dewi. Anak kecil itu dipasung di belakang rumah. Kepala desa dalam ruangan seperti kandang. Bau pesing menyengat di sana. Dan pakaian anak itu begitu lusuh seolah tidak pernah mandi. Tidak ada yang berani mendekati anak itu. Hanya pengurusnya yang melemparkan makanan dan air. Itu pun dari jauh. Dewi benar-benar diperlakukan seperti hewan. Hati Kesia miris melihat betapa Dewi sebenarnya adalah anak yang cantik. Di usia yang 7 tahun, seharusnya dia bermain dengan teman-temannya, bersekolah, atau apapun. Bukannya malah terpasung hanya karena kepercayaan klinik penduduk desa yang tidak beralasan. Kepala desa itu menatap tekad Kesia yang menyala-nyala, bahunya melorot dan menyerah. Baiklah Non Kesia, Anda bisa membawa Dewi keluar dari desa ini, tapi kami semua tidak bertanggung jawab akan apapun yang mungkin dilakukan Dewi di luar sana. Sepakat. Kesia menyalami kepala desa dengan kepuasan luar biasa. Dia akan membawa Dewi pulang ke kota besok untuk menyelamatkan anak itu. Ketika dia keluar dari ruangan kepala desa, para penduduk rupanya sedang berkumpul di sana. Mereka memandang Kesia dengan ketakutan dan ngeri.
Itu orang yang akan melepaskan anak iblis itu ke kota, seru salah seorang anak kecil sambil menunjuk-nunjuk Kesha. Para penduduk tampak ngeri, mereka semua berbisik-bisik penuh prasangka. Tetapi Kesha tidak peduli, dia melangkah dengan gagah berani menuju mes tempat grupnya tinggal. David, pemimpin grupnya, menyambutnya di sana dalam senyuman. Mereka semua sedang mengemas-ngemas barang-barangnya untuk pulang mereka besok pagi. "Apakah kau berhasil?" tanya David. Kesha menganggukkan kepalanya. "Tentu saja." David mengelus kepala Kesha dengan lembut. "Hebat. Aku yakin bisa mengenalkanmu. Kita harus membebaskan anak perempuan itu dari perilaku yang tidak manusiawi." Dada Kesha mengembang akan perasaan bangga. Ini jugalah salah satu alasan Kesha mati-matian memperjuangkan pembebasan Dewi. Dia merasa sangat senang ketika David memujinya. "David," pipi Kesha bersemu merah. Selama beberapa bulan di desa ini, mereka begitu dekat, dan Kesha yakin ada percik-percik asmara yang berkembang di sana. "Ayo bereskan bajumu, besok pagi-pagi kita mandikan anak itu supaya cukup pantas dibawa ke kota." Diana yang tiba-tiba muncul, salah satu anggota grup KKN. Mereka menepuk pundak Kesha dan tersenyum. Kesha menurut, dia mengemasi barang-barangnya bersama anak-anak lain. Mereka semua tertawa dan bercanda, senang bahwa mereka akan pulang ke rumah setelah masa KKN yang menyenangkan ini. Dewi ternyata cantik sekali. Setelah Kesha dan teman-teman perempuannya memandikannya, kemudian memberikannya baju ganti pinjaman dari Elsa, teman KKN Kesha yang bertubuh cukup mungil. Perempuan itu tampak normal dan cantik seperti anak sebayanya. Rok yang dikenakan memang agak kedodoran, dan Kesha serta teman-temannya harus mengoleskan salep ke pergelangan tangan dan kaki Dewi yang lecet-lecet akibat dipasung terlalu lama. Mereka semua mendesah dengan mengutuk perlakuan kejam penduduk desa kepada Dewi yang mungil ini. Setelah semua siap, Kesha dan rombongannya membawa Dewi ke mobil. Semua penduduk tampaknya bersembunyi ketika tahu bahwa Dewi dilepaskan dari pasungnya. Desa tampak lengang. Bahkan tidak ada satupun orang dan anak-anak yang biasanya melewatkan hari di teras ataupun di jalanan. Desa itu layaknya kosong tak berpenghuni. Walau begitu, Kesha masih bisa melihat wajah-wajah ketakutan, penuh keingintahuan mengintip dari jendela rumah ketika Kesha lewat bersama Dewi. Dalam hati Kesha mencibir, begitu dalamkah kepercayaan mereka akan klinik sebuah ketakutan dengan anak kecil yang lemah dan tidak berdaya ini, sampai-sampai memasung anak tidak berdosa ini. Hanya kepala desa yang berdiri di sana melepas mereka. Dia melirik ke arah Dewi yang diam dengan pandangan kosong, lalu menatap takut-takut ke arah David. Kalian tidak mengikatnya." Kesha langsung tersinggung, hendak menyemprot kepala desa itu. Tapi untunglah David menahan Kesha. Dia bergumam duluan. "Kami rasa tidak perlu berbahaya, Pak," jawab David meyakinkan. Kepala desa itu mundur selangkah seolah takut terciprat ulah ketika Dewi lewat memasuki mobil. Dia ikut rombongan depan, duduk di sebelahku. Sekali lagi Kesha mencibir melihat tingkah kepala desa itu. Dua mobil rombongan tim KKN itu pun melaju meninggalkan desa terpencil itu. Semuanya mendesah, lega, antara penat dan bahagia karena sudah menyelesaikan tugas dan akan pulang untuk bertemu keluarga masing-masing. David menyetir dan tersenyum melihat Dewi yang tengah tertidur dalam pelukan Kesha. "Kasihan sekali ya," gumam David, diikuti anggukan teman-temannya yang lain yang di dalam mobil. Kesha menghela napas panjang, melirik ke arah sosok mungil Dewi yang tertidur pulas dengan polos. Hati Kesha ngeri membayangkan betapa kejamnya penderitaan yang harus dialami Dewi selama dalam pasungan. "Yang penting kita sudah menyelamatkannya," gumam Kesha mengelus lembut panjang Dewi yang penuh kasih sayang. Karena sudah menjelang tengah malam dan perjalanan belum separuhnya, seluruh rombongan memutuskan untuk menginap di desa kecil yang mereka lalui. Beruntung, desa itu merupakan tempat wisata, pemancingan, dan pemandian air panas, sehingga banyak penginapan tersedia. Lagi pula ini bukan musim liburan, sehingga banyak sekali kamar kosong karena tidak ada pengunjung yang datang. Mereka memutuskan menyewa satu pavilion besar yang terdiri dari 4 kamar. Di malam harinya bukannya tidur, malahan mereka berkumpul dan bercanda di ruang tengah pavilion sambil bermain gitar dan menonton film di televisi. Selama itu Dewi selalu ada di sebelah Kesha dan mengekornya, sampai kemudian Kesha melihat Dewi menguap berkali-kali. "Aku akan mengantar Dewi tidur, kasihan dia sudah mengantuk." Kesha beranjak sambil bergumam kepada teman-temannya yang masih asik menonton film dan mengobrol.
Ia lalu mengelola Dewi ke sebuah kamar yang tersedia. Dengan lembut dibaringkannya Dewi ke atas ranjang. Dia sendiri duduk di kursi samping ranjang, mengelus dahi anak perempuan kecil itu dan menyanyikan Nina Bobo. Mata Dewi lama-kelamaan meredup dan kemudian terpejam, tenggelam dalam tidur pulas. Kesya sendiri merasa mengantuk dan lelah. Dia merebahkan kepalanya di pinggir ranjang dan terlelap. Kesya terbangun, entah kenapa. Sejenak mengerinya tolak suasana hening yang pekat. Tidak ada lagi suara tawa dan obrolan anak-anak. Tidak ada lagi suara gitar yang dipetik dengan senandung yang ceria. Mungkin semua sudah tertidur pada akhirnya. Kesya mengerutkan keningnya ketika melihat betapa gelapnya kamar ini. Juga bagian ruang tengah. Semua gelap, apakah mati lampu? Ketika Kesya berdiri, dia semakin terkejut karena ranjang tepat Dewi tadinya berbaring kosong. Kemana Dewi? Tiba-tiba Kesya merasa cemas. Takut Dewi keluar sendirian untuk ke kamar mandi, lalu tersesat. Semoga Dewi sedang tidur bersama salah satu teman perempuannya. Kesya melangkah keluar kamar. Ruang tamu yang terang benderang sekarang gelap pekat. Dia memincingkan matanya, mencoba menyesuaikan diri dengan ruang gelap itu. Untunglah, penglihatan perempuan itu lebih bagus daripada pria di saat gelap. Dalam sekejap, Kesya bisa melihat bayangan teman-temannya yang tertidur di ruang tamu. Mungkin mereka terlalu kelelahan sehingga tidak tidur di kamar, melainkan langsung tidur di ruang tamu. 4 teman perempuannya, Elsa, Diana, Nita, dan Carla, tampak tertidur sambil duduk di atas sofa besar di depan televisi. Sementara teman laki-lakinya tertidur di lantai dilapisi karpet, bergelimpangan tak karuan, membuat Kesya geli. Dasar laki-laki, gumamnya dalam hati sambil mencari-cari sosok David di sana. Kesya menemukan David. Lelaki itu bergulung di dekat tembok dengan senyum. Kesya mendekat. Dia bisa pura-pura tidur di dekat David malam ini. Besok pagi mereka pasti akan bangun berpelukan dan saling melempar senyum malu-malu. Kesya jadi melupakan tujuannya untuk mencari Dewi dan berpikir anak kecil itu pasti ada di salah satu kamar dan tertidur lagi. Mungkin dia bangun untuk ke kamar kecil dan masuk ke kamar yang salah. Ketika ada di dekat David, Kesya berjongkok untuk mencari posisi yang nyaman. Tangannya menyentuh karpet dan dia mengerjitkan kening. Basah. Ketika Kesya mendekati cairan yang membasahi tangannya, ketika menyentuh karpet itu ke hidungnya dan langsung mengernyit. Aroma khas menyentuh hidungnya, aroma amis seperti karat dan besi, itu darah. Kesya panik, dia menyentuh pundak David dan menguncangnya dengan membangunkannya. Tetapi David tidak bangun juga. Dengan keras, Kesya mencoba membalikkan tubuh David yang meringkuk menghadap tembok, dan dia terpana. David terbaring dengan mata terbelalak, tubuhnya lunglai, dan di perutnya ada luka menganga bersimpah darah yang membasahi seluruh bagian depan tubuhnya dan mengalir ke karpet. Kesya menjerit keras-keras di kegelapan. Dia berlari ke arah teman-temannya yang lain. Semua teman laki-lakinya yang terbaring di lantai serupa dengan David. Mereka terbaring mati dengan luka mengalirkan darah. Kesya berlari ke arah teman-temannya di sofa, dan ia menjerit lagi ketika menemukan keadaan mereka tak kalah mengerikannya. Semuanya mati, semuanya terluka di bagian perut, luka yang masih mengucurkan darah segar. Luka itu bekas tusukan pisau berkali-kali. Darah mengucur di mana-mana, membasahi sofa, membasahi karpet. Kesya berlari ke arah pintu, panik ketika menemukan pintunya terkunci. Dia menggedor-gedor berteriak meminta tolong, tapi suasana di luar begitu senyap. Kenapa tidak ada orang yang menolongnya? Kesya menjerit-jerit, suaranya serak, berusaha membangunkan siapapun yang berada di dekat penginapan ini. Lalu, suara itu terdengar, membuat Kesya menolehkan kepalanya dengan takut. Dalam kegelapan, ia melihat sosok Dewi berdiri di sana. Ujung jarinya ditaruh di depan bibir sebagai isyarat agar Kesya diam, dan di sebelah tangan yang lain teracung pisau besar yang berkilat-kilat terkena cahaya bulan yang menembus jendela. Pisau itu berlumuran darah.